Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel yang katanya sih bikin merinding. Tapi semoga bukan cuma karena angin malam ya. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tips penting nih. Kalau kamu penakut, pastiin deh, kamu dengerin ini rame-rame. Tapi kalau kamu berani ya udah, dengerin sendiri juga nggak apa-apa, asal jangan mendadak nyalain semua lampu rumah. Terus nyalain saya karena nggak bisa tidur. Malam ini kita akan bahas cerita horor yang katanya nyata. Tapi tenang aja, setan di cerita ini cuma nongol di layar. Kalau tiba-tiba ada yang nongol di belakang kamu, itu urusan lain. Ambil posisi nyaman, jangan lupa cemilan. Asal jangan makan mie pas dengar suara seretan kursi ya. Dan siapin mental, karena horornya udah di depan pintu. Namaku adalah Aldi, umur 28 tahun, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik di Jakarta. Hidupku biasa-biasa aja, kerja, pulang, lalu istirahat. Sejak 3 bulan lalu, aku tinggal di sebuah kamar kos kecil di Jakarta Timur. Kamarnya sederhana, hanya ada kasur, lemari kayu tua, dan meja belajar, tapi cukup nyaman buat sendiri. Aku sudah punya pacar baru sekarang, namanya adalah Rani. Kami kenal dari teman kerja. Sifatnya sabar, penyayang, dan gak neko-neko. Aku pikir hidupku bakal berjalan normal, sampai suatu malam semuanya berubah. Awalnya aku kira cuma masuk angin biasa. Badanku mendadak dingin, padahal malam itu udaranya sangat gerah. Tapi yang bikin aneh, aku merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik pintu. Aku sempat pikir, cuma perasaanku aja. Tapi kejadian itu berulang setiap malam. 3 hari kemudian, aku mulai mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tengah kamar, lampunya remang-remang. Di sudut ruangan ada sosok perempuan duduk membelakangi. Rambutnya panjang dan kusut, bajunya putih kotor. Aku nggak bisa lihat wajahnya, tapi aku tahu itu Ratna. Ratna itu adalah mantan pacarku. Dalam mimpi itu, dia menoleh perlahan. Matanya merah, mulutnya sobek sampai ke pipi. Lalu dia bilang pelan, "Kamu milikku, Di. Kamu janji nggak ninggalin aku." Aku terbangun dengan nafas ngos-ngosan dan keringat dingin membasahi leher. "Kenapa, Mas?" tanya Rani yang tidur di sebelahku. "Gak apa-apa, mimpi buruk aja," jawabku sambil mencoba tenang. Tapi malam berikutnya, mimpi itu muncul lagi. Dan lagi, bahkan makin nyata. Aku bisa mencium aroma anyir darah dari tubuh Ratna dalam mimpi. Dan yang paling parah, aku merasa ada tangan yang mencengkram leherku saat tidur. Lalu saat terbangun, leherku beneran sakit seperti habis dicekik. Aku belum bilang ke siapa-siapa, takut dibilang halu. Tapi keanehan makin menjadi-jadi. Suatu malam, waktu Rani sedang tidur di kosanku, dia bangun dengan wajah pucat. "Mas, kamu naruh paku di bawah bantal ya?" "Apa? Paku?" Aku langsung mengecek bantalku, dan benar saja, di bawahnya ada 2 paku berkarat dan segumpal rambut yang dililit seperti simpul. Rani langsung membuangnya keluar kamar dengan tangan gemetar. "Aku nggak main ginian, Ran, sumpah," kataku cemas. Rani cuma diam. Tapi dari matanya, aku tahu dia mulai takut. Bukan takut kepadaku, tapi takut pada sesuatu yang kami nggak ngerti. Sejak saat itu, kamar kosku jadi terasa asing. Hawa dingin menusuk setiap malam. Lampu kamar sering kedip sendiri. Dan kadang-kadang terdengar suara perempuan tertawa dari arah dapur kosong yang pintunya selalu tertutup rapat. Entah apa yang sedang datang kepadaku. Tapi aku tahu satu hal, semuanya bermula sejak mimpi itu. Sejak Ratna datang kembali, bukan sebagai mantan kekasih, tapi sebagai bayangan dari masa lalu yang belum selesai. Sejak malam ditemukannya paku dan rambut di bawah bantal, aku dan Rani jadi lebih waspada. Tapi jujur aja, aku mulai takut pulang ke kamar kos. Suasananya berubah bukan cuma dingin, tapi juga seperti ada yang ngintip dari setiap sudut ruangan. Aku mulai sering tidur dengan lampu menyala, tapi cahaya pun gak cukup menenangkan.
Dalam mimpi itu, mimpi tentang Ratna makin jelas. Bukan cuma sekali, tapi kayak film panjang yang menyiksaku setiap malam. Dalam mimpi terakhir, aku duduk di kursi di dalam kamarku sendiri. Tapi suasananya bukan kamar kos biasa. Dindingnya penuh coretan hitam, lantainya lengket seperti darah. Dari balik lemari, muncul Ratna. Rambutnya makin kusut, matanya melotot penuh amarah. Dia jalan pelan ke arahku sambil bawa boneka jerami. Aku udah bilang, kamu milikku. Kamu janji nggak bakal ninggalin aku kan, Di? Suaranya serak, tapi menusuk ke telinga. Aku nggak bisa gerak dalam mimpi itu, mulutku terkunci. Jantungku berdegup kencang, dan saat dia menyentuh dadaku dengan boneka itu, aku langsung merasa sesak nafas kayak dicekik dari dalam. Aku terbangun sambil teriak. Napasku berat, Rani langsung bangun dan peluk aku. Mas, udah, kamu mimpi lagi ya? Bisiknya sambil elus punggungku. Aku cuma angguk, leherku basah oleh keringat. Tapi anehnya, waktu aku mau berdiri dari kasur, mataku tertuju ke dinding di dekat pintu. Ada bekas cap tangan, hitam seperti bekas terbakar. Kamu tadi keluar kamar? Tanyaku ke Rani. Enggak, aku tidur terus sejak jam 10, jawabnya. Aku jalan pelan ke arah dinding dan ngelihat lebih dekat. Cap tangannya besar, jelas, dan jari tengahnya seperti lebih panjang dari biasanya. Itu bukan tangan manusia normal. Malam itu aku nggak bisa tidur lagi. Kupeluk Rani erat-erat sambil terus baca ayat kursi dalam hati. Tapi saat jam menunjukkan pukul 3 dini hari, pintu lemari kamar tiba-tiba bunyi. Terbuka pelan dengan sendirinya, padahal sebelumnya udah terkunci. Di dalamnya terdengar suara seperti orang menggeretakkan gigi. Rani langsung tutup kuping dan menangis. Aku berdiri dengan tubuh gemetar. Mataku tak lepas dari pintu lemari yang terbuka gelap. Tapi tak ada apa-apa di dalamnya. Yang ada cuma hawa, seperti kematian. Setelah malam itu, aku nggak tahan lagi. Rani juga mulai ketularan mimpi buruk. Badannya sering panas dingin, dan dia ngeluh kayak ada yang duduk di atas badannya saat tidur. Kami tahu ini bukan lagi soal stres atau kebetulan. Aku nggak bisa terus begini, Mas. Ini bukan gangguan biasa, kata Rani sambil menunduk, matanya sembab karena begadang. Akhirnya, atas saran salah satu teman kantor, kami datang ke rumah seorang ustadz di daerah Cipayung, namanya Ustadz Fatur. Rumahnya sederhana, tapi aroma kayu cendana menyambut sejak kami masuk ke karangannya. Begitu melihat, Ustadz itu langsung memejamkan mata, lalu membaca pelan beberapa ayat. Tangannya melingkar di udara seperti menyisir sesuatu yang tak kasat mata. Banyak yang nempel sama kamu ini, katanya pelan. Ada energi perempuan, marah, dendam, kuat sekali. Aku dan Rani saling pandang. Aku belum cerita apa-apa soal Ratna ke Ustadz itu, tapi dia seperti sudah tahu. Kamu pernah nyakitin perempuan ya? Tapi caramu ninggalin dia bikin dia hancur. Dia pakai cara paling gelap buat balas kamu. Aku langsung ingat Ratna, mantan pacarku yang kutinggalkan 2 tahun lalu. Waktu aku jatuh cinta kepada Rani. Waktu itu aku cuma kirim pesan singkat. Ratna sempat telepon berkali-kali, menangis, bahkan mengancam mau kirim sesuatu kalau aku benar-benar ninggalin. Tapi aku abaikan. Kupikir itu cuma ancaman orang patah hati. Namanya Ratna ya? Tanya Ustadz pelan. Aku langsung lemas. Ustadz itu nggak mungkin tahu namanya, kecuali dia benar-benar melihat sesuatu. Dia udah beberapa kali ngirim kiriman ke kamu. Lewat mimpi, lewat suara, lewat benda. Dia udah buka pintu untuk makhluk lain. Kalau nggak diputus, makin lama makin dalam, dan bisa habis nyawamu. Ustadz Fatur menyuruhku duduk bersila, dan mulai proses pembersihan ringan. Aku diberi air doa untuk diminum dan disiramkan ke seluruh penjuru kamar. Dia juga memberi 2 benda kecil, batu hitam dan kain putih berisi tulisan ayat. Taruh ini di bawah kasur dan pintu masuk, tapi ingat jangan lengah. Dia bakal marah kalau tahu kita mulai bersihkan semua ini. Lalu kami pulang sore itu dengan hati campur aduk. Ada sedikit rasa tenang, tapi juga takut akan yang akan datang.
Tapi malamnya gangguan malah makin parah. Saat sedang tidur, terdengar suara ketukan pelan di jendela kamar. Aku bangun dan menengok. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat kembali tidur, lampu kamar tiba-tiba mati sendiri. Dan dari arah lemari, muncul bau busuk seperti bangkai tikus bercampur darah. Kemudian pintu kamar terbuka sendiri. Pelan, sangat pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Bayangan perempuan berdiri di ujung lorong kos. Rambutnya panjang, bajunya compang-camping, dan wajahnya itu Ratna. Sejak malam itu, setelah aku benar-benar melihat sosok Ratna berdiri di ujung lorong kos, aku makin yakin, ini bukan sekedar gangguan biasa. Ini adalah santet. Ini adalah kiriman. Aku dan Rani makin sering tidur dengan lampu menyala. Kami juga putuskan untuk rutin baca doa, dan air dari Ustadz Fatur selalu kami percikan ke seluruh sudut kamar. Tapi meski begitu, aura seram nggak pernah benar-benar pergi. Setiap malam selalu ada saja kejadian aneh, suara bisikan dari dalam kamar, suara tangisan dari bawah lorong tempat tidur, dan bau anjir darah yang datang lalu menghilang. Hingga pada suatu siang, datang sebuah paket. Seorang kurir mengantar rantang bertumpuk 3, dibungkus kain batik dan diikat kencang. Di bagian atasnya tertempel kertas kecil bertuliskan, "Untuk Aldi, dari yang masih sayang." Aku langsung merinding. Lalu si kurir bilang, "Ini titipan dari orang yang gak kasih nama, wanita, cuma bilang buat Mas Aldi, dan langsung pergi." Rani langsung melarangku buka, tapi aku penasaran. Saat rantang dibuka, di dalamnya ada nasi hangat, ayam goreng, sambal, dan tumis kangkung. Makanan itu terlihat sangat normal, bahkan wangi. Rani berkata pelan, "Jangan dimakan, Mas. Jangan sentuh." Tapi aku seperti hilang kendali. Ada sesuatu dalam kepalaku yang bisikan. "Cuma makanan, gak apa-apa, dicoba sedikit aja." Aku ambil sepotong ayam dan menggigitnya. Rani langsung menjerit, "Mas, jangan." Belum sempat aku mengunyah, tubuhku langsung bereaksi. Mulutku terasa pahit seperti minum air comberan. Lidahku mati rasa. Lalu tiba-tiba perutku melilit hebat. Mataku gelap, badanku menggigil. Aku langsung jatuh dari lantai, mulutku berbuih, dan dari kerongkongan keluar muntahan hitam pekat, bercampur darah. Lalu Rani panik. Dia teriak minta tolong ke ibu kos. Dan aku dibawa ke rumah sakit terdekat. Tapi anehnya, semua hasil tes menyatakan aku sehat. Gak ada keracunan, gak ada masalah medis. Dokter bahkan bilang, mungkin ini hanya psikomatis. Tapi kami tahu itu bukan. Malamnya kami kembali ke rumah Ustadz Fatur. Begitu mendengar ceritaku, wajah Ustadz langsung berubah. Itu kiriman paling berat, santet lewat makanan. Biasanya ditanam dengan niat membunuh, jelasnya. Ustadz Fatur langsung membakar sisa rantang dan mengubur isi makanan itu di bawah pohon besar di halaman rumahnya, sambil membaca ayat-ayat pelindung. Dia sudah dekat, dia nggak mau kamu hidup bahagia, dan semakin kamu melawan, semakin dia keras mengejarmu. Aku hanya bisa duduk diam, lidahku masih terasa kebas, dadaku seperti tertusuk dari dalam. Dan malam itu, saat kami pulang ke kos, kulihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di depan pintu kamar, tergantung boneka kecil dari jerami. Lehernya dililit benang merah, dan di atasnya tertulis namaku, Aldi. Boneka jerami itu aku lepas dengan tangan gemetar. Rasanya seperti ada energi dingin yang menyentuh kulitku waktu benang merah itu kutarik perlahan. Rani langsung menyiramkan air doa ke boneka itu, berubah jadi bau gosong seperti rambut terbakar. Dia udah sampai di tahap akhir, kata Ustadz Fatur waktu kami tunjukkan boneka itu ke beliau malam itu juga. Ini tahap penutup. Kalau ini berhasil, bisa-bisa kamu mati. Aku menunduk, rasanya sesak, lelah, takut, tapi juga bersalah. Ustadz Fatur bilang, satu-satunya cara untuk memutus semua ini adalah dengan mengembalikan apa yang dibuka dengan cara menghadapi Ratna langsung. Lewat doa, lewat perlawanan batin. Kalau kamu kuat, kamu bisa lepas.
Tapi kalau kamu goyah, kamu bisa ditarik. Aku disuruh mandi tengah malam dengan air khusus yang sudah dicampur bacaan. Setelah itu, aku disuruh duduk sendiri di kamar, dalam keadaan tenang sambil membaca doa perlindungan. Rani dan ibu kos diminta keluar, meninggalkan aku sendiri. Tepat jam 2.30 dini hari, semuanya mulai terasa berubah. Suhu kamar anjlok, napas terasa berat, lampu bergedip pelan, dan dari balik kaca jendela terdengar suara langkah kaki, pelan, teratur, lalu mendekat. Pintu kamar terbuka sendiri, dan untuk terakhir kalinya, aku lihat Ratna jelas, nyata, dan begitu dekat. Wajahnya bukan seperti manusia lagi, matanya hitam legam, kulitnya abu-abu kehijauan. Tapi air matanya menetes. Dia berdiri di ujung kasur, memeluk boneka jerami itu, lalu berkata dengan suara gemetar. "Kamu janji nggak ninggalin aku, Di? Kenapa kamu bohong?" Hatiku perih, tapi aku tahu aku harus lepas. "Ratna," kataku dengan suara pelan, "aku minta maaf. Aku salah ninggalin kamu tanpa penjelasan. Aku pengecut. Tapi kita nggak ditakdirkan bersama. Kamu harus pergi. Aku ikhlas. Aku doain kamu tenang." Dia menggeleng pelan, menangis, tapi pelan-pelan tubuhnya mulai kabur, mengabur seperti asap. Lalu hilang bersama hembusan angin dingin terakhir malam itu. Setelah itu suasana kamar kembali hening. Ustadz Fatur masuk dan tersenyum kecil. "Kamu berhasil," katanya. "Dia pergi bukan karena kalah, tapi karena hatimu akhirnya kuat." 3 minggu berlalu, semua gangguan hilang. Mimpi buruk berhenti. Hawa di kamar kos terasa seperti biasa lagi. Rani pun sudah bisa tidur nyenyak. Tapi aku tahu, kenangan itu akan selalu ada. Kadang malam-malam, aku masih suka duduk sendiri sambil menatap pintu. Takut kalau suatu saat masa lalu itu kembali. Karena bagi sebagian orang, cinta yang patah bisa berubah jadi kutukan. Dan itulah kisah kiriman dari masa lalu, tentang cinta yang berubah jadi dendam, dan bagaimana masa lalu yang belum selesai bisa muncul dalam bentuk paling menyeramkan. Ingat ya, kadang yang paling berbahaya bukan hantu dari luar, tapi perasaan yang nggak pernah diselesaikan. Jadi kalau kamu punya cerita masa lalu yang menggantung, mendingan diberesin aja, sebelum berubah jadi kiriman yang nggak diundang. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa cek bawah bantal sebelum tidur. Siapa tahu ada rambut yang bukan rambutmu. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya. Tetap nyalain lampu kalau berani. Selamat malam, dan hati-hati kalau mimpi kamu terlalu nyata.